Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai data warehouse. Jadi mulai dari pengertian data warehouse, tujuan data warehouse, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu apa sih data warehouse? Pengertian dari data warehouse adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi. Contohnya seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Kemudian ketika berbicara tentang data warehouse, tentunya kita harus mengetahui tentang apa itu data. Data sendiri adalah catatan atas kumpulan fakta-fakta yang terdiri dari huruf, simbol, angka, atau lain sebagainya yang apabila diolah dapat membentuk sebuah informasi. Tujuan dari data warehouse yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, data warehouse sendiri memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Subject oriented atau disimpan berdasarkan business subject. Kemudian integrate, yaitu mengintegrasi data dari berbagai sumber dan aplikasi. Kemudian time variant atau penyimpanan berdasarkan waktu. Dan non-volatile atau tidak dapat dimanipulasi, diupdate, dan di-delete. Selanjutnya kita akan lanjut ke sumber-sumber data warehouse. Jadi sumber data warehouse itu bisa berasal dari dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok atau pelanggan. Kemudian berbagai data yang berasal dari sumber yang digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam berbagai data tersendiri. Pemanfaatan data warehouse sendiri ada beberapa, diantaranya misalnya dalam retail bermanfaat untuk menjaga kesetiaan pelanggan, perencanaan pemasaran. Dalam pabrik bermanfaat untuk pengurangan biaya dan manajemen persediaan. Kemudian dalam perusahaan penerbangan digunakan untuk menentukan rute yang menguntungkan dan peraturan manajemen, serta dalam pemerintah perencanaan tenaga kerja dan pengendalian harga. Dalam fungsi umum juga digunakan untuk manajemen aset dan menjaga sumber daya. Konsep dari data warehouse sendiri yaitu mengambil data dari berbagai operasional sistem. Kemudian jika dibutuhkan dapat menyertakan data yang relevan dari sumber lain di luar sistem seperti indikator keberhasilan. Kemudian mengintegrasi seluruh data dari berbagai sumber, menghilangkan data yang tidak konsisten dan merubah bentuk sesuai kebutuhan, dan menyimpan data dalam format yang mudah digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur data warehouse. Beberapa arsitektur data warehouse diantaranya source data, data staging, data storage, metadata, dan manajemen and control, serta information delivery. Selanjutnya, pengertian dari komponen tersebut yaitu source data merupakan gudang dari berbagai sumber. Source data merupakan gudang data dari berbagai sumber, yakni dari data internal, data eksternal, arsip, dan lain-lain. Sedangkan data staging adalah data yang diekstrak dan di-load dalam format yang sama yang tidak berubah nilai datanya. Kemudian data storage merupakan media penyimpanan data yang dihasilkan dari data staging. Metadata, komponen yang memberikan penjelasan tentang data melebihi kamus data. Metadata terbagi atas metadata operasional, metadata transformasi, dan ekstrak, serta metadata user.
Kemudian information delivery merupakan penyampaian informasi pada pengguna yang dimana terdapat teknik online, infrared, serta EMI. Dan selanjutnya manajemen dan kontrol yang merupakan pengolahan serta pengendalian yang ada pada data staging serta metadata. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai big data. Jadi apa itu big data? Big data adalah istilah umum yang digunakan untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikan sulit untuk ditangani atau diproses apabila hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional seperti miliaran hingga triliunan catatan personal seorang yang semuanya berasal dari sumber berbeda seperti web, sales, customer service, sosial media, data mobile, dan sebagainya. Data-data ini biasanya tidak terstruktur, sering tidak lengkap dan tidak dapat diakses. Adapun perbedaan antara data warehouse dan juga big data. Big data dan data warehouse sebenarnya memiliki tujuan dasar yang sama, yaitu untuk memberikan nilai bisnis melalui analisis data. Namun, big data dan data warehouse memiliki perbedaan pada ruang lingkup data mereka, di mana big data mencakup semua data dari data warehouse. Namun, data warehouse tidak bisa disebut sebagai big data karena ruang lingkup yang tidak seluas big data. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu mengenai arsitektur dan infrastruktur dalam membangun data warehouse. Jadi, apa itu arsitektur? Arsitektur dalam data warehouse merupakan sekumpulan aturan-aturan atau struktur yang menyediakan kerangka kerja untuk desain keseluruhan sistem atau produk. Karakteristik arsitektur data warehouse antara lain yaitu data diambil dari sistem asal atau sistem informasi yang ada, database dan file. Data dari sistem asal diintegrasi dan ditransformasi sebelum disimpan ke dalam database manajemen sistem atau DBMS seperti Oracle, MySQL, dan lain sebagainya. Kemudian data warehouse merupakan sebuah database yang terpisah, bersifat hanya dapat dibaca, yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi, arsitektur data warehouse sudah memiliki standar di mana karakteristik yang sudah disebutkan harus dimiliki apabila ingin membangun data warehouse. Kemudian, infrastruktur data warehouse. Infrastruktur data warehouse sendiri yaitu software, hardware, pelatihan dan komponen-komponen lainnya yang membentuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan data warehouse. Jadi dari sedikit pembahasan mengenai data warehouse dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berbuat hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.